Ya, melihat sikap asli dan perbedaannya antara Gus Miftah dengan pesulap merah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi biasanya di sini Mbak Priska, saya bersama Mbak Hilo nih membahas tentang Gus Miftah ataupun pesulap merah. Tapi karena beliau ada tamu tadi ketika saya datengin, sehingga mau nggak mau Mbak Priska diminta untuk memberikan penjabaran lah ya. Nanti kalau kurang sempurna nanti biar dibantu sama Mbak Hilo seperti itu. Nah, di sini Mbak Pris ya, apa sih yang ingin saya tanyakan ke panjenengan itu terkait dengan Gus Miftah. Banyak netizen penggemar daripada Gus Samsudin itu menilai kok Ustadz sikapnya kayak gitu. Nah, sikapnya kayak gitu kayak mana? Yang terakhir ini adalah beliau itu seperti mengolok-olok Gus Samsudin, menyebutnya dukun padahal bukan dukun gitu ya. Jadi itu sih yang dirasakan. Nah, yang kakak lihat sendiri, apa sih perbedaannya nih ya secara kebatinan melihat Gus Miftah ataupun Gus Samsudin ini dan pesulap merah ini kayak mana sifatnya? Sebelumnya saya minta maaf ya untuk para netizen di luar sana. Yang saya lihat Mas, dari Gus Miftah dengan pesulap merah itu nggak ada bedanya Mas. Nggak ada bedanya, sama-sama laki-laki kayak? Sama-sama laki-laki sama Mas. Begitu. Yang saya maksud itu nggak ada bedanya. Gini loh Mas, mereka sesama nih gitu kan. Iya. Yang satu ada gelar kiai, Kiai, Ustadz. Ustadz. Ya. Tapi kenapa ikut-ikutan sama dengan pesulap merah gitu loh? Harusnya jangan dong. Yang kita tahu pesulap merah itu kan memang udah gitu jalan dia lah gitu lah Mas, mengusik gitu kan. Iya. Tapi kenapa Gus Miftah? Mbak, kalau Ustadz misalnya udah jelas-jelas Ustadz ya, misalnya Ustadz siapalah yang terkenal, kemudian dia buat konten, jadi konten kreator, kemudian jadi seperti pesulap merah, kira-kira banyak hujatan nggak sih sebetulnya kalau Ustadz jadi kayak pesulap merah? Kalau ditanya banyak hujatan atau tidak, banyak sebenarnya sih Mas. Karena gelar Ustadz nggak harus seperti pesulap merah. Berarti yang dilakukan pesulap merah salah dong? Salah dong Mas. Ya, Karena mencari kehebohan, kesalahan. Kehebohan orang kan itu salah gitu loh. Iya, seharusnya tabayun mungkin. Bener. Ya, mengedepankan apa ya? Ketemu klarifikasi iya. Gitu ya sih. Seharusnya Kalau seperti seperti ini bukan ya. Tapi didukung juga dia sama ustadz-ustadz Mbak, si pesulap merah ini. Tapi kalau gini aja lah Mas, kita sendiri dalam lingkungan kehidupan kita aja. Kalau kita terlalu mengurusi tetangga gimana kan gitu. Itu kan udah salah sih Mas. Sama dengan halnya pesulap merah ini tadi gitu. Tetangga ada baiknya juga ada buruknya. Iya benar Mas. Tapi kalau kita kemudian ngomong ke tetangga-tetangga tentang keburukan dia selalu, pasti nggak baik juga ya Mbak. Walaupun keburukan itu memang betul fakta. Iya. Begitu juga pesulap merah ya. Kalau mau jadi pesulap merah harus berpikir nih, terutama untuk ustadz-ustadz. Ya, terutama kalau di sini kita bahas tentang Gus Miftah. Gus Miftah kan nggak jadi pesulap merah Mbak. Cuman dalam hal ini yang terlihat adalah sepertinya sama gitu ya Mbak ya. Oke. Harusnya Mbak Priska sendiri berharap kayak mana sih sikap Gus Miftah sendiri? Seharusnya gini loh Mas, yang saya harapkan itu ya Mas, kan dia sebagai contoh itu Mas. Sebagai contoh umat semua. Maksudnya sebagai contoh dari hal kecil sampai hal besar dia itu diperhatikan gitu kan. Seharusnya jangan seperti ini gitu loh. Salah. Harusnya gimana? Gitu. Seharusnya tuh dia lebih baik lagi, mengayomi warga gitu Mas. Karena dia kan ceramah di situ kan Mas. Iya. Tapi kenapa selalu menyenggol gitu maksud saya? Oke, harusnya jangan menyenggol ya. Oke Mbak Pris, kita doakan saja ya. Semoga Gus Miftah dan pesulap merah ini bisa jadi pribadi yang lebih baik, karena mereka ini dicontoh Mbak. Saya dengar dari anak-anak kecil tuh kadang Mbak, pasca viral-viralnya dukun yang diolok-olok malah dukunnya Gus Samsudin. Iya benar Mas. Seolah-olah Gus Samsudin itu sudah melakukan kesalahan besar ya. Padahal bukan hanya dukun sebetulnya, kiai-kiai, ustadz-ustadz juga banyak yang kriminal. Banyak Mas. Ya.
Jadi dukun itu jangan dianggap hal negatif sih kalau menurut saya. benar. Dan ini dikatakan juga sama Gus Miftah juga Mbak, bahwasanya dukun itu nggak semuanya jahat, nggak semuanya buruk gitu. Ya berarti kan udah diakuin toh. Tapi kenapa nama Gus Samsudin yang selalu dicatutkan dengan identitas dukun yang negatif gitu sih. Padahal kita tahu Gus Samsudin tuh ya udah dia saling membantu, yang kita tahu ya Mas. Iya. Orangnya pun ramah yang saya tahu gitu. Iya, makanya kalau di sini kan Mbak, kalau menurut saya ya Gus Miftah itu banyak dengar tentang Gus Samsudin itu dari Pesulap Merah. Tadi Mas mungkin Iya. kena ini ya Mas provokator atau apalah itu gitu, Iya, Mas. kayak Makanya- memihak kan. Iya, benar. Kita kan lihat faktanya saja. Saya dari awal Mbak, Gus Samsudin itu di penjara Mbak. Saya tuh kan ngolek-ngolek tuh. Iya, Apa sih Mas. barang buktinya gitu? Video yang mana video 13 menit Mbak. Ya, video 13 menit yang dijadikan dalih untuk barang bukti. Tetapi pada saat di pengadilan bukan itu yang jadi barang bukti, Jadi, Mas? yang diedit orang. Oh, Jadi ada video pendek yang diedit orang, yang dimana video Gus Samsudin itu potong. Jadi kan tidak maksud dan tujuan video itu nggak tersampaikan. Malah yang bumbu-bumbunya itu Mbak, kayak misalnya film Susana, yang pas Susananya jadi kuntilanak terbang, istilahnya. Susana jadi pas buaya. gorila ya Mas kalau kita bilang seperti itu ya. Jadi saya katakan dari awal, nggak mungkin Gus Samsudin di penjara, nggak mungkin dengan bukti ini ya bisa di penjara. Iya. Ya, kenapa? Karena yang jadi barang bukti adalah editan dari orang yang tidak suka atau cuman mencari konten daripada kepopuleran Gus Samsudin. Iya benar Mas. Mungkin Tapi Mbak, sebelumnya tapi Pesulap Merah tuh seolah-olah meyakinin sekali Mbak, dia Gus Samsudin ini bakal di penjara lama, mungkin setahun 2 tahun. tapi nyatanya kan tidak sih Mas. Tapi nyatanya tidak. Pengadilan telah membuktikan, dan seperti yang saya bilang, pasti tidak akan bersalah, pasti akan dibebaskan. Iya benar, orang memang yang saya lihat tuh Gus Samsudin tuh nggak seperti itu gitu Ya, kan iya. Mas. Jadi mungkin ini itu tadi Mas ada tambah-tambahan, ada bumbu-bumbunya Mas. Iya, Makanya lah, bumbunya itu yang benar. diviralin. Tapi sayangnya di sini Mbak, sosok Pesulap Merah itu tidak bijaksana. Harusnya dia mengedepankan apa ya Mbak? Kalau dalam dia kan lahir dari dari TV ya. Iya, Jadi benar, Mas. sebuah film itu pasti ada makna dan tujuan. Iya. Seharusnya makna dan tujuan daripada Gus Samsudin buat konten itu disampaikan. Tapi yang dikedepankan adalah sesatnya, yang kontroversinya, yang dinilai dari potongan video. Kalau ditanya, kamu sudah nonton videonya full? Dia nggak mau, berdalih dia. Kayak mana sebuah buku Mbak bisa dinilai kalau orang yang bacanya hanya skip. Skip benar. Hanya yang mendengar penting-penting dari orang, saja, tidak benar. membaca sendiri. Itu kan udah salah kaprah. Salah. Makanya di sini saya minta juga kepada Gus Miftah, janganlah seperti Pesulap Merah. Ya. Pengalaman setiap orang kan berbeda-beda ya Mbak ya. Iya Mas, benar. Ya, makanya oleh sebab itu janganlah pengalaman Pesulap Merah yang katakan baru tahu kemudian jadi keyakinan bagi kita, sementara kita biasanya lebih banyak pengalamannya. Iya, Gitu loh. seharusnya yang saya minta tuh ya Mas, harusnya kayak Gus Miftah tuh lebih memperhatikan yang benernya, jangan yang bohongnya gitu loh. Iya, Jadi iya. kan seharusnya kayak Gus Miftah tuh bisa berpikir nih Mas gitu kan. Iya. Ini nggak bener ini kan gitu kan. Tapi yang saya sayang itu kenapa dia harus ikut yang nggak bener gitu loh Iya. Mas, harus mendengarkan yang nggak bener itu tadi. Intinya gini sih Mbak, intinya yang salah tetap salah, tapi dari setiap pribadi saya yakin ada kebaikannya. Iya. Ini sama sekali Mbak yang saya lihat dari Pesulap Merah ataupun Gus Miftah tidak ada diberikan penjelasan tentang apa-apa saja yang baik dari Gus Samsudin. Itu sih sangat disayangkan. Iya. Oke, mungkin sampai sini dulu Mbak Pris. Iya, Mas. Kita lanjut di part berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.